Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahkam Jadi dari kelas M217 perwakilan kelompok 2 imunisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari torso gigi, poster kesehatan yang ada di UKS, serta alat ukur lengan lingkar atas. Baik, yang pertama, torus organ tubuh replika gigi manusia berfungsi untuk latihan demonstrasi, perlindungan mulut, dan pengejaran klinis secara relatif. Torus organ tubuh replika gigi manusia ini terdiri dari gusi, gigi, lidah, dan langit-langit. Alat ini menunjukkan bentuk gigi dan cara membersihkan rongga mulut dan perlindungan mulut dari bakteri ataupun kuman. Yang kedua yaitu poster kesehatan, berfungsi adalah sebuah ajakan atau informasi tentang kesehatan untuk semua orang dengan tujuan memberikan pengetahuan baru kepada pembaca tentang ilmu kesehatan. Dan adapun yang ketiga yaitu fungsi dari lingkar lengan atas, yaitu untuk mengukur status gizi bayi di dalam keadaan darurat atau saat berat dan tinggi badan bayi tak dapat dinilai secara akurat. Untuk menilai status gizi bayi, alat ukur lengan lingkar atas dianggap memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Toilet harus ada dalam UKS. Toilet ini harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau. Disediakan pula sabun untuk mencuci tangan. Toilet harus rutin dibersihkan. Jika tidak digunakan dalam waktu lama, sebaiknya bak air dikosongkan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya, wastafel. Wastafel yaitu salah satu kelengkapan ruang UKS yang harus ada. Pada umumnya, wastafel digunakan untuk mencuci tangan. Pada wastafel tersebut harus tersedia air bersih yang mengalir, sabun, dan tersedia saluran pembuangan air bekas cuci tangan. Alat kelengkapan selanjutnya yaitu poster-poster UKS. Poster UKS berperan penting dalam mendidik siswa-siswi agar sadar akan pentingnya kesehatan dan bagaimana cara melakukan hidup sehat, melakukan pertolongan pertama, menggunakan P3K khususnya saat berada di lingkungan sekolah. Itulah mengapa poster dianggap penting untuk dipajang di ruang UKS. Senter merupakan salah satu alat medis yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan menjadi alat umum untuk pemeriksaan tersebut, dikarenakan cahaya yang dihasilkan dari senter dapat dipakai untuk melihat titik pupil mata dan mengecek pemeriksaan di daerah gelap, yaitu rongga, mulut, telinga, dan lain-lain. Selanjutnya, stetoskop. Stetoskop merupakan alat yang digunakan para tenaga medis untuk mendengarkan suara organ di dalam tubuh seperti denyut, jantung, nadi, organ pencernaan, dan paru-paru. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat mendengar suara aliran darah, bahkan bunyi detak jantung janin yang masih berada di dalam kandungan. Selanjutnya, tensimeter. Tensimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Alat yang selalu ada di ruang praktek dokter ini bisa digunakan di rumah, terutama jika ada perlu melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin. Termometer. Termometer merupakan alat kesehatan yang berfungsi sebagai pengukur temperatur atau suhu tubuh. Dengan menggunakan termometer, dapat diketahui bahwa suhu tubuh pasien dapat dikatakan normal ataupun melewati batas normal suhu tubuh pada umumnya. Perpustakaan UKS berfungsi dalam menyediakan informasi mengenai materi-materi yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan materi UKS lainnya. Selanjutnya, alat P3K lengkap.
P3K memiliki arti sebagai upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan. P3K pada dasarnya merupakan pertolongan sementara sehingga sifatnya hanya mencegah namun juga bisa mengobati jika memang korban tidak terluka parah atau tidak membutuhkan pertolongan medis. Alat P3K ditujukan untuk mencegah terjadinya infeksi, mengurangi rasa sakit dan takut, mencegah kecacatan yang lebih parah atau mencegah keadaan korban semakin buruk, juga menunjang penyembuhan pada korban. Data kegiatan UKS. Papan data kegiatan UKS merupakan media yang digunakan untuk memberikan informasi data ke dalam administrasian yang dilakukan UKS kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara terbuka. Informasi yang diberikan sangat beragam sesuai sasaran pembaca atau pengguna informasi. Misalnya, informasi kompetensi UKS akan dipasang di ruang UKS. Ventilasi secara umum berfungsi mengalirkan udara dari luar ke dalam ruangan dan sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi udara yang sehat untuk dihirup. Ventilasi juga menjadi saluran keluarnya polusi dari dalam ruangan. Alat-alat kebersihan UKS, contohnya sapu, pel, kemoceng, dan lain sebagainya. Berguna untuk menyimpan alat dan bahan yang berada di UKS agar rapi, kelihatan, dan juga berguna untuk menyimpan makanan dan minuman untuk pasien. Tandu digunakan pada saat siswa-siswi membutuhkan pertolongan evakuasi atau pemindahan pasien dari tempat kejadian menuju ruang UKS. Timbangan badan adalah alat untuk mengukur berat badan siswa. Pengukur tinggi badan adalah alat yang digunakan untuk mengetahui tinggi siswa. Tempat cuci tangan atau biasa disebut dengan wastafel adalah tempat untuk mencuci tangan. Yaitu betadin atau biasanya orang Indonesia sebut obat merah. Kegunaan betadin atau obat merah adalah antiseptik untuk membunuh kuman penyebab infeksi pada luka. Kedua adalah bidai. Bidai adalah alat untuk orang yang mengalami patah tulang. Kegunaannya adalah untuk menahan bagian tulang yang patah agar tidak bergerak dari tempatnya dan menyebabkan luka baru. Sekian, terima kasih. Perban adalah sepotong bahan yang digunakan untuk mendukung perangkat medis seperti pembalut atau belat. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan atau untuk membatasi pergerakan pada bagian tubuh. Nah, berdasarkan fungsinya, perban dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada perban gulung. Perban gulung juga memiliki 3 jenis, yakni yang pertama, perban berpori yang berfungsi untuk mengalirkan udara. Kedua, perban elastis yang digunakan untuk memberikan tekanan pada luka agar mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Yang terakhir, perban krep untuk memberikan balutan kuat pada cedera sendi. Jenis perban yang kedua ada tubular, yaitu berfungsi untuk menahan balutan pada jari tangan atau kaki dan menyangga persendian yang cedera. Jenis perban yang terakhir yaitu perban segitiga, digunakan sebagai penyangga bagian tubuh tertentu seperti siku dan lengan yang mengalami cedera. Kemudian ada plester. Fungsi utama penggunaan plester adalah untuk menutupi luka agar terhindar dari kontaminasi dan bakteri. Selanjutnya ada tensoplast.
Awalnya, Tensoplas bertujuan melindungi luka terbentur atau kotoran. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Tensoplas juga mampu mengobati karena memiliki bantalan yang bertujuan membuat luka tetap steril dan lembab. Bantalan tersebut juga biasanya sudah mengandung obat antiseptik agar luka terhindar dari bakteri. Obat gosok adalah salah satu obat herbal yang sangat populer di Indonesia. Obat gosok ini berfungsi untuk membantu meredakan nyeri sendi, gatal-gatal akibat gigitan semut, mengobati luka bakar, bisul, keseleo, dan lain sebagainya. Minyak kayu putih yang berasal dari pohon eukaliptus memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Secara umum, minyak kayu putih ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh, meredakan batuk, flu biasa, dan lain sebagainya. Saya atas nama Nurul Hikmah akan menjelaskan dua benda yang terdapat pada kotak P3K, yaitu kasa steril dan berwater. Kasa steril adalah benda yang harus ada dalam kotak P3K yang memiliki fungsi untuk menutupi luka yang sebelumnya telah dibersihkan agar tidak terkena debu, kotoran, maupun partikel kecil lainnya yang bisa memicu infeksi. Adapun cara menggunakan kain kasa steril adalah dengan mengguntingnya sesuai dengan ukuran luka pada kulit. Yang kedua adalah berwater. Berwater adalah cairan yang mengandung asam borat yang berfungsi untuk kompres dan mencuci mata atau membersihkan mata dari kotoran. Berwater ini memiliki isi sekitar 100 ml. Terima kasih. Oralit merupakan larutan untuk menyembuhkan diare. Oralit merupakan larutan pengganti cairan dan elektrolit yang ada di dalam tubuh karena diare. Oralit boleh dikonsumsi baik bayi, anak-anak hingga usia dewasa. Larutan ini sering juga disebut dengan rehidrasi oral. Olarit menggabungkan gula atau glukosa dan garam atau natrium dalam olarit bukan tanpa tujuan. Hal ini karena penyerapan natrium khusus akan sulit tanpa adanya glukosa. Dengan adanya glukosa, konsentrasi cukup, penyerapan garam akan mampu mendehidrasi tubuh meskipun diare sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu paracetamol atau acetaminophen adalah obat antigenik atau antipiretik yang banyak dipakai untuk meredakan sakit kepala akut, nyeri ringan hingga sedang, serta demam. Ada beberapa penyakit yang dapat disembuhkan oleh paracetamol, yaitu sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan radang sendi. Sekian dan terima kasih. 2110. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tetes mata. Tetes mata adalah cairan yang digunakan untuk berbagai kondisi mata seperti mata merah dan setelah operasi mata. Tetes mata biasanya mengandung salin sebagai bahan dasar. Yang kedua yaitu Rivanol. Rivanol adalah cairan yang desinfektan yang digunakan untuk membersihkan luka. Sekian.